Shalom, selamat hari Minggu, selamat kebaktian buat kita semua yang ada di rumah, begitu juga jemaat yang ada di gedung gereja ini. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Sebelum kita memulai kebaktian kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, responsornya nanti diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Kita angkat pujian untuk memasuki ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 3, 1 sampai 3. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami berkat dan karunia rohani, sehingga kami dapat memahami rencana yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Semuanya itu kami syukuri melalui ibadah ini, dan kiranya Tuhan berkenan menerima kami umat-Mu yang datang menyembah Engkau pada saat ini. Satukanlah hati kami untuk mempersembahkan pujian yang benar di hadapan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar semakin dimampukan melihat segala yang baik yang telah Tuhan menganugerahkan bagi kami. Terimalah doa dan pujian kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ajar
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami mengaku bahwa kami sering lalai melaksanakan tugas dan panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karenanya, kami patut menerima hukuman-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami juga seringkali meninggalkan tanggung jawab kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kami enggan memikul salib karena tidak berani mengambil resiko. Kami lebih mementingkan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kekhawatiran dalam melakukan panggilan-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami. Baharuilah hati kami untuk melaksanakan firman-Mu dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua. Hidupku seluruhnya
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nat bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama dan kedua. Dengan bunyi nama
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Salam. Nasiam inang haganupan nadong na irumah pakon bapa sunai homake nyembah nami nama poso dan juga warga jemaat yang ada di gereja ini. Kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan mencukupkan dana untuk kelanjutan dari pembangunan GKPS Cengkareng. Baik, Nasiam Bapak Inang, age nyembah nami nama pose yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu hari ini kami masih boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami yang berada di dalam gedung gereja GKPS Cengkareng dan juga warga gereja GKPS Cengkareng yang berada di rumah. Tuhan, walaupun ada yang di rumah dan ada di gereja, kami semuanya dipersatukan oleh Roh-Mu Tuhan. Dalam kebersamaan kami memohon Bapa kepadamu akan pembangunan GKPS Cengkareng ini. Ya Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bila pun kami Tuhan dapat mengumpulkan apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan untuk kelanjutan daripada pembangunan GKPS Cengkareng ini adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Bila pun kami Engkau gerakkan sekarang Tuhan untuk memberikan persembahan ke GKPS Cengkareng untuk pembangunan ini Tuhan, anugerah-Mu semata Bapa. Dan kesehatan Engkau berikan kepada kami bukan karena kekuatan kami. Dan apa yang kami miliki bukan karena kekuatan kami. Dan apapun pekerjaan kami bukan karena kekuatan kami. Dan beberapa anak pun Tuhan Kau berikan kepada kami bukan kekuatan kami. Apapun yang kami miliki Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu semata. Tolong kami Bapa agar kami dapat merenungkan berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas kesehatan yang Kau berikan. Ya Bapa, biarlah kami tergerak hati kami untuk merenungkan semua anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, hati kami sekarang memberi kepadamu. Pikiran kami sekarang memberi kepadamu.
Biarlah Tuhan pemberian kami ini adalah pemberian yang tulus dari apa yang kami miliki, dari kejujuran hati kami Bapa yang tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-hambamu yang telah memperhatikan kerajaan-Mu, yang telah mendukung pekerjaan-Mu Tuhan, yang telah mendukung pelayanan-Mu Tuhan. Berkati semua warga jemaat-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami Bapa dari rasa kekikiran, jauhkanlah kami Tuhan dari hati rasa yang miskin. Biarlah kami ini hati yang penuh dengan berkat, yang mau melihat pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Ya Bapa, terimalah permohonan kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu setia membimbing kami.
Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang telah kami rasakan sampai saat ini, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga bersyukur di mana kami boleh beribadah walaupun masih secara virtual dari rumah kami masing-masing, karena kami rindu akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah, baik karena sakit penyakit dan perawatan di rumah sakit. Tuhan yang tolong dan sembuhkan dan jamah mereka. Tuhan yang memberkati perawatan dan obat yang diminumnya, supaya mereka cepat sembuh dan beroleh sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk program-program yang sudah direncanakan gereja-Mu atau program-program yang sedang berjalan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap prosesnya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan, umur panjang, dan berkat yang daripada Tuhan. Dan juga para pemuda-pemudi, remaja sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memampukan mereka dan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk para hamba-Mu, pendeta, PHMJ, para majelis dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam pelayanannya dan memberikan kesehatan dan juga berkat daripada-Mu. Ya Allah, Bapa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntunnya, dan biarlah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menguduskan nama-Mu, yaitu dengan mendorong kami supaya senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami, supaya kami dikuatkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu di bumi melalui ketaatan dan perbuatan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajarilah kami supaya lebih sungguh mengenal dan mempercayai bahwa hanya Engkau saja sumber kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mensyukuri pemberian-Mu yang telah dan yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami supaya mampu saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, supaya kami dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, tidak iri dan dendam, dan tidak merendahkan atau menghina sesama kami. Kuatkanlah kami untuk selalu mentaati-Mu dan mengasihi sesama kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah Tuhan yang memelihara dan memimpin kami, supaya mampu menjauhkan diri dari dosa dan jerat iblis. Engkau juga yang menyertai kami, supaya menang melawan segala pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami silakan duduk.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayat 1, 2. Warta jemaat bagi kita Jemaat GKPS Cengkareng pada hari ini Minggu 30 Mei 2021. Yang pertama mengenai keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 7.279.000. Saya ulangi, 7.279.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberikan dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Berita. Mulai Minggu tanggal 30 Mei 2021 menjadi anggota baru Jemaat GKPS Cengkareng. Yang pertama, keluarga Liwaldi Sitindaun, Anita Marawati Turnip. Alamat Jalan Hasim Ashari, Gang Masjid, RT 02 RW 02 Cipondo. Masuk sektor Duri Kosambi. Yang kedua, keluarga Dodi Christian Saragih, Dewi Permatasari Pardede. Alamat Jalan Gang Keramat, RT 004 RW 003. Kelurahan Nerokto, Kecamatan Pinang, Tangerang. Masuk sektor Duri Kosambi. Kemudian anggota jemaat daftar ulang, keluarga Risdo Saragi Simarmata, Inang Maruyuni Sinaga, anak Igre Elmora Saragi. Alamat Rusun Lokbin Rawal Buaya, masuk sektor Tegalalur. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan surat pengurus GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat, bahwa akan diadakan acara mertading hata untuk keluarga almarhum Pendeta Lobde Bijon Purba STH kepada kuria khusus kita GKPS Cengkareng, yaitu pada tanggal 6 Juni setelah kebaktian Minggu. Untuk itu
khususnya kita kepada pengurus sektor, pengurus seksi yang ada di GKPS Cengkareng, agar dapat menghadiri acara dimaksud secara tatap muka. Namun untuk jemaat dapat mengikutinya secara online atau virtual. Hari ini pada tanggal 30 Mei 2021, setelah acara kebaktian minggu, akan dilaksanakan rapat majelis dan Porkorja GKPS Cengkareng. Adapun agenda evaluasi pelaksanaan program, yang kedua penekanan tata laksana rapat majelis dan pelaksanaan tugas majelis, yang ketiga peran serta calon Samas dalam pelaksanaan diakoni sosial GKPS Cengkareng. Masuk pukul 13 WIB. Pada hari ini juga tanggal 30 Mei 2021 diadakan ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Diharapkan kepada seksi remaja untuk mengikuti ibadah seksi remaja tersebut, dan kepada kita orang tua agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti acara dimaksud. Sermon lokal pada hari Rabu 2 Juni masuk pukul 19.30, diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon dimaksud yang dilaksanakan secara virtual. Perpadanan marhajabuan atau ibadah perjanjian ikatan nikah akan dilaksanakan ibadah perjanjian ikatan nikah antara Brian Dona Fenorici Purba, anggota pemuda GKPS Cengkareng, dengan Ingrid Priscilia Putri Sidauruk, anggota pemuda GKPS Lampung, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021. Masuk pukul 9.30 bertempat di GKPS Cengkareng. Adapun yang bertugas Perambilan Pendeta Sorta Ulina Damanik STH, Sibuana Cara Situa Damli Royal Cis Purba, saksi pengantar jemaat, saksi Situa Rudi Proen Sinaga, saksi Samas mewakili Situa Bleriot Pegirsang, piket Situa Jan Periba Saragi, piket Situa Ramalina Naibaho, piket calon Samas Bertasari Hutahayan, organis Desi Simarmata, song leader Nyonya Situa Damli R. Purba, Situa Sani Elida Sumbayak, Nyonya Sani Boru Sinaga. Adapun rencana pamasumasuon untuk anggota jemaat kita Brian Dona, rencananya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 bertempat di GKPS Lampung. Untuk kegiatan ibadah kita pada tanggal 6 Juni 2021, sekaligus Minggu UEM, masuk pukul 9 WIB, pelaksanaan ibadah secara live. Petugas ibadah adalah dari sektor Tegal Alur. Selanjutnya, anggota jemaat kita yang lain akan mengadakan perpadanan marhajabuan atau perjanjian ikatan nikah, yaitu Ridwan Hasiholan Malau, anggota pemuda GKPS Cengkareng, dengan tunangannya Natasia Olivenia Purba, anggota pemuda GKPS Cengkareng, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 hari Sabtu
masuk pukul 9.30. Adapun yang bertugas adalah Perambilan Pendeta Sorta Ulina Damanik STH, Sibuan acara Situa Karsen Sinaga, saksi dengan terjemah, saksi Situa Sardi Damanik, saksi Samas mewakili Situa Jayanli Purba, piket Situa Reynaldi Purba, piket Situa Osman Turnip, piket Situa Aman Manatar Purba, bertempat 13 Cengkareng, organis Desi Simarmata, song leader Jessica Ombun Damanik, Yuni Arta Saragi, Rinawati Purba. Demikianlah warta jemaat hari ini. Untuk selengkapnya dapat kita lihat di warta jemaat di grup WA GKPS Cengkareng. Semoga Tuhan memberkati rencana dan kegiatan kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Khususnya kami, jemaat GKPS Cengkareng, pada saat ini Tuhan, kami telah menjalani acara kebaktian kami. Tuhan, di dalam pelayanan kami, banyak berbagai kegiatan yang akan kami laksanakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan rapat majelis di gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, sehingga acara kami nantinya dapat berjalan dengan baik. Berikan akal kepada kami khususnya anggota majelis, sehingga kami dapat memberikan masukan-masukan, kami dapat memberi pendapat-pendapat untuk kebaikan jemaat-Mu di GKPS Cengkareng. Demikian juga ya Tuhan, rencana di dalam jemaat kami GKPS Cengkareng, anggota jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjanjian ikatan nikah, Brian Dona, kemudian Ridwan Hasiholan Melau. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya acara ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Berikan juga kami kekuatan, sehingga kami anggota majelis dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, walaupun kami dalam menghadapi wabah COVID sampai saat ini, sehingga kami hanya melaksanakan kebaktian melalui live. Kiranya Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami, agar setiap kebaktian minggu kami, demikian juga kebaktian remaja, kebaktian sekolah minggu, dapat berjalan dengan baik. Berikan kami kesabaran, penguatan, sehingga kami dapat memberi pelayanan yang terbaik. Dengarlah doa kami Tuhan. Kiranya segala rencana kerja kami dapat berjalan dengan baik. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita kiranya melampaui hati dan pemikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian beserta Syam Bapak Inang dan anak-anak kami yang berada di rumah. Firman Tuhan, khotbah kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian. Bersama saya Pendeta Manes Purba, Pendeta Resort dari GKPS Depok. Hari ini adalah tukar mimbar dan saya bertugas di GKPS Cengkareng ini. Istri saya Burda Manik dan anak saya 2, laki 2-nya, dan kelas 2 SMP naik ke kelas 3 yang pertama, dan tentunya naik kelas 5 SD yang nomor 2. Demikianlah perkenalan singkat saya Pendeta Manes Purba. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, nasiam Bapak Inang, hage nyumbah nami nama poso. Hari ini adalah Minggu Trinitatis. Minggu yang terpanjang sampai 20 sekian Minggu Trinitatis tetap kita rayakan. 1 Dob Trinitatis, 2 setelah Trinitatis, 3 setelah Trinitatis, seterusnya sampai sebelum Minggu Advent nantinya. Baik, tentunya dalam Minggu Trinitatis sesuai dengan kalender gerejawi, kita difokuskan bagaimana Allah menyuruh anaknya dan memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita supaya mempunyai kesaksian yang benar tentang Allah itu. Tentunya kita tidak bisa diam. Tentunya kita tidak bisa membisu tentang karya-karya perbuatan Allah bagi dunia, bagi umatnya, bagi keselamatan yang telah kita terima. Jangan membisu, jangan diam, tapi in action. Haganupa Mahita terpanggil, kita terpanggil semuanya untuk melakukan sebuah kesaksian tentang siapa Allah itu, siapa Yesus itu, siapa Roh Kudus itu. Itulah yang akan kita saksikan dalam tantangan zaman, tantangan 4.0 yang besar sekali. Kita tetap diperhadapkan dengan situasi internet, di media sosial, mendiskusikan siapa Tuhan kita itu, mendiskusikan siapa Kristus itu. Tapi kita tidak pernah kalah dengan kesaksian, karena terutama kita mengimani dengan benar siapa Kristus itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dalam ungkapan Simalungun ada mengatakan hasoman dopak. Ketika kita bertemu, wah begitu luar biasanya, begitu eratnya komunikasi itu. Akan tetapi
Bila kita telah meninggalkan dan bertolak belakang, maksud kami meninggalkan tempat itu dan berpisah dengan Dia, kemudian bukan lagi dengan sahabat, bukan lagi seperti sahabat, akan tetapi Dia bisa kita sebut hasoman tikidopak. Kita hanya berteman ketika kita bertatapan wajah, bertatapan muka. Akan tetapi apabila kita sudah berpisah, bukan lagi teman. Bahkan ada muncul istilah mengatakan ditikam dari belakang. Wah, ini sangat luar biasa kalau masih ada lagi jemaat gereja yang seperti ini. Tapi di jemaat kita tidak ada yang seperti itu. Di GKPS kita tidak ada lagi seperti itu. Ya, tidak hanya itu saja. Ketika kita bertatapan wajah, bertatapan muka, begitu luar biasanya pujian itu kepada kita. Akan tetapi ketika sudah pergi dari hadapan kita, Dia pun berkata yang lain tentang kita, bukan seperti pujiannya tersebut. Bujur tumang di depan kita, sungguh baik sekali di depan kita. Ya. Ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita berbuat kepada orang lain, pujian itu kepada kita, wah luar biasa ya perhatian Bapak. Luar biasa ya iman Bapak. Akan tetapi ketika kita sudah tundal, ketika kita sudah tidak bertatapan wajah lagi, alah, saudaranya saja tidak diperhatikannya. Kepada si anu dia baik, kepada kami dia baik, akan tetapi sama saudaranya tidak seperti itu. Ya. Di depan kita dibilang ganteng, di belakang dibilang kita apa? Ah, sok gantengnya itu katanya. Iya kan? Di depan inang dia dikatakan cantik ya inangnya. Terus di belakang kita, ah norak kali pun katanya. Warna bajunya warna belacan katanya. Dan lain-lain. Ya, artinya kita dibutuhkan sebuah ketabahan dalam hidup ini. Kita dimintakan agar kita tabah di dalam menghadapi kehidupan yang seperti itu. Dan ketika kita juga tabah, itabah doa saham tene itu. Akan tetapi di belakang juga kita dibilangnya apa? Ah si mudar-mudar deh, si hodar-hodar, si marsik-marsik katanya. Ya, yang mana benar? Kita ganupan nah hinargan itu hata saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Masamdo beragam-ragam, beraneka warna yang semestinya walaupun beraneka warna, kalau disatukan ditata dengan rapi, warna-warni ini adalah menjadi warna yang serasi, selaras dan menyejukkan. Demikianlah tentang Kristus ini. Kristus hadir ke dunia ini. Sebelumnya Yohanes juga hadir. Siapakah yang disaksikan oleh Yohanes? Dia menyuarakan pertobatan. Dia menyuarakan tentang Yesus Kristus. Demikian juga Yesus Kristus hadir untuk menggambarkan bagaimana Allah itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan apa karakter, apa sifat, apa yang dikenal Yesus Kristus tentang Bapa itu yang disaksikannya, itu yang dikatakannya, itu yang dijelaskannya kepada kita, sehingga kita pun beriman kepadanya. Amin. Luar biasa. Nasiam Bapak Inang, saudara yang terkasih, ise penarohkun datas ia dona mengatasi haganup dahun tanoh on
partanoh ondo ai, aja pasal na itanoh ondo isahapkon, naroh kundatas ia do na mangatasi haganupan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, Kristus telah mengutarakan atau menampakkan atau menyaksikan tentang itu, bahwa Dia adalah datang dari atas. Bahwa Kristus ialah datang dari Bapa. Itu yang disaksikannya dan itu yang diceritakannya, sehingga tindakan-tindakannya datang dari atas, datang dari kemuliaan Tuhan. Demikianlah kesaksian Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang kita semuanya adalah dari dunia ini. Nahun tanoh ondo pehita haganupan. Ya, tapi anggo ipa somal hita goluta maniru nahun natas. Bila kita membiasakan diri kita melihat kemuliaan Allah dan melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Kristus, dalam bahasa Simalungun disebut pasomal-somal mama korjaun hadaulaton, akhirnya dia pun daulat. Ada yang bernama daulat di sini? Pasomal-somal ma martonggo, akhirnya si partonggo. Pasomal-somal ma makata-hatai manggosipi, akhirnya apa? Enggak, ini tertamak dona siam. Pasomal-somal ma hupartupuan, akhirnya gati hupartupuan. Pasomal-somal mamar minggu, akhirnya gati hupar mingguan. Pasomal-somal mamar bujur ni marsi bere-bere, akhirnya rajim marsi bere-bere menjadi nabaya. Alani baya pehita bapainang, bodo masombu hau hurota, bodo miskin hau hurota. Pasomal-somal mamangidah ku atas, aseg gabe songon nahun atas hita maniru Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Hita ganupan nahinarkan itu hata, demikianlah kesaksian tentang Bapa itu. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, dan dunia ini adalah jukat, nama sambor, nama sombuh, nama date, na tading maetek, na boritan, na marsirang-sirang. Dan dunia ini juga ada paragat, ada juga parikan, ada juga partiga-tiga. Haganup Tuhan mengasihinya. Semuanya Tuhan mengasihinya. Kasihnya kepada semua orang tidak diskriminatif. Tuhan tidak pernah mendiskriminasi. Ini dikasihi, ini tidak dikasihi. Ini terlalu hitam, ini terlalu keriting, ini terlalu ubanan, ini terlalu lansia, ini terlalu anak-anak. Semua Tuhan mengasihi dunia ini. Itu yang disaksikan oleh Kristus tentang Bapa, dan itulah yang dilakukannya agar kita mempunyai kekuatan dalam kehidupan ini, agar kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Demikianlah yang berasal dari atas. Coba kalau berasal dari dunia, saudara tidak selepel dengan saya, saudara tidak bisa teman dengan saya. Saudara adalah orang-orang yang sering menyakiti saya, enggak boleh saya ampuni. Tidak seperti itu. Karena apa? Kalau hanya kepada orang-orang baik kita berbuat baik, si pelebegu pun bisa.
melakukan seperti itu. Kalau hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, kita kasihi. Si Pelebegu pun bisa buat itu. Yang enggak GKPS pun bisa membuat itu. Yang enggak Kristen pun bisa melakukan itu. Akan tetapi apa yang disaksikan Yesus itu tentang Allah, itu yang dilakukannya untuk dunia ini, agar kita tidak diam, agar kita tidak vakum, agar kita tidak mati, tapi kita hidup dan meniru Tuhan kita Yesus Kristus, menyaksikan siapa Yesus itu. Jangan ada yang membisu, jangan ada yang diam, tidak pura-pura tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Jangan ada pura-pura tidak tahu bahwa dialah sebenarnya. Karena dialah sebenarnya kita datang ke gereja ini. Agar kita dapat meneladani dia. Agar kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Bagi dunia ini. Ita ganupan na hinargan itu hatta. Itulah perbedaan dunia dengan orang yang datang dari atas. Memang manusia biasa diperhadapkan dengan juru selamat, dan manusia berdosa diperbudak oleh dosa diperhadapkan dengan siapa penebusnya. Manusia pemberontak diperhadapkan dengan Yesus yang setia itu. Ya. Manusia sifatnya memberontak, tapi Yesus taat dalam kehidupannya. Kenapa Yesus taat dalam kehidupannya? Karena dia adalah orang yang rendah hati. Karena Bapa kita, Bapa di surga adalah orang yang rendah hati. Coba, kalau ada yang mengecewakan kita, nasiami nangon, tidak terpilih lagi pengurus inang, maka dia tidak mau lagi ke gereja misalnya. Karena apa? Kita tidak mau menderita. Karena kita maunya yang enak-enak saja. Karena kita mau yang kursi safe. Tapi ketika ada kekecewaan sedikit dalam hati kita, kita pun memberontak. Kita pun tidak mau taat. Kristus yang di dalam penderitaannya, dia tetap taat. Dia menunjukkan bahwa Bapa adalah rendah hati. Subama, lang terpilih pengurus sektor, lang adilon ini. Lang bakurohu pertongguan ben ini. Do pala merebut bendahara sektor. Nang sonai do, why? Karena kita tidak mau hal-hal yang menderita. Demikianlah mari menyaksikan tentang siapa yang kita kenal dengan Kristus itu. Saksikan dengan benar, walaupun menderita bersaksilah. Walaupun bersalah bersaksilah. Walaupun benar bersaksilah. Ketika kita benar jangan langsung sombong, karena sometimes kita juga akan melakukan kesalahan. Itornido betul mahua do ini, enggak do, tapi 3 minggu naik atau sebulan naik pe, mula mau sehubah ni hatai itu, mahua do ini halak koma. Oleh karena itu kalau benar pun rendah hatilah, kalau salah pun nanti tetap rendah hati, sehingga kesalahan dan kebenaran itu menjadi biasa-biasa saja. Itulah kesaksian kita tentang Kristus. Mau menang, mau benar, tetap rendah hati. Karena sometimes kita akan dalam posisi tidak benar, posisi orang berdosa, posisi orang yang benar. Kita tidak ada suci kalau Tuhan sendiri tidak menyucikan kita. Kita tidak benar kalau Tuhan tidak sendiri membenarkan kita.
Kristuslah yang membenarkan kita semuanya sehingga kita menjadi benar di hadapan Bapa. Mari perbaiki kesaksian-kesaksian kita. Untuk apa Kristus itu kalau kita tidak melakukan kesaksian? Untuk apa kekristenan kita kalau kita lumei dalam kesaksian? Kita kosong dalam kesaksian. Mari. Untuk apa kita diutus bekerja di kantor? Untuk apa kita diutus untuk menjadi pengusaha? Untuk apa kita diutus untuk menjadi perdagang, perjualan? Untuk apa kita diutus untuk guru? Untuk apa kita semuanya bekerja dalam bidang masing-masing? Kalau Tuhan tidak mempunyai tujuan menciptakan kita dan menempatkan kita pada pekerjaan yang telah diberikan kepada kita sekarang. Allah dengan jelas mengutus anaknya Yesus Kristus untuk apa? Untuk menceritakan, menyaksikan tentang siapa Allah itu. Yes, right, benar. Buktinya apa? Yesus telah menjelaskan kepada kita siapa Bapa itu. Mungkinkah kita yang ada di sini tidak dirancang Tuhan? Kenapa kita lahir ke dunia ini? Kenapa kita menjadi warga GKPS Jemaat Cengkareng ini? Mungkinkah Tuhan tidak mempunyai maksud tujuan untuk kita? Halanyai hita ganupan nasyam Bapa Inang, mari kita bersaksi semuanya tentang Allah itu, tentang Yesus itu, sama halnya seperti Yesus telah menyaksikan Bapa. Ya. Kesaksian kita tentang Yesus harus lebih meningkat lagi. Bukan kemuliaan kita yang mau kita capai, tapi tetap kemuliaan Bapa. Itulah misi yang dilakukan oleh Yesus. Jangan terbalik, kita mau bersaksi, kita bilang akan tetapi kita maunya yang lebih mulia dari apa yang kita saksikan itu, tidak. Langadong kuli perbagianmu inagori atas. Nanti saudara-saudara di siang Bapak Inang tidak memiliki perbagianan lagi di sorga kelak. Bila sekarang kita telah mengambil apa yang menjadi bagian kita dalam kemuliaan itu. Tidak. Tapi biarlah dia lebih tinggi, lebih mulia. Dan kita tetap menyaksikannya. Ia manatar mulia, ia manatar murmur, bukan kita. Bukan siam termurmur, ya termulia. Marsangap. Baik, marilah kita mengikuti Yesus dan menyaksikan siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk bersaksi tentang Allah kita dalam Yesus Kristus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Aisonondo holong ni hurne bataba di duniaon, pala do anak ni nasasadain, iberehon, ase unang mago segala na porsaya bani, tapi ase daputan hagoluhan na sadokah ni dokahni, langadong hita na mago agesada, tapi hita dapotan hagoluhan sisadokah ni dokahni, halani hita aima. Maka porsayai Tuhata Yesus Kristus. Alanyai, mari mengikuti Yesus keputusanku dan kita tetap bersaksi dimanapun kita berada. Lihatlah keadaan negara kita ini. Dibutuhkan kita tetap hadir bersaksi di negara kita ini. Lihatlah apa yang terjadi di internet.
yang banyak mengusik tentang keimanan kita, tapi kita tidak pernah berhenti untuk tidak percaya, dan karya Roh itu tetap ada dalam hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Nah, siapa Bapak Inang yang ada di rumah, ini ada jempol, ini ada jari kelingking. Mari angkat tangannya semua yang di rumah. Nyembah nami nama poso seperti ini ya. Saya akan praktekkan dan kita juga yang ada di sini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini sekaligus syarat. Kalau saya agak-agak rusak saraf sedikit, mungkin agak susah ya belajar ini lancar. Jadi inilah kita dan inilah yang kita ikutkan. Jangan kita bikin sama besarnya kita yang mengikuti dan kita yang diikuti, mengikuti dan diikuti ya. Jadi ini Yesus, inilah kita. Jadi jangan pernah sama besarnya kita dengan Yesus ya. Baik, yang dari dunia tetapi ini, yang dari surga adalah ini. Ya, oke, jangan sempat terbalik karena itu gambaran kita. Kita berupaya tetap menjadi ini dan kita tidak pernah berupaya sama besarnya. Oke, baik. Mari belajar rendah hati semuanya. Ini kita. Lawan arah, baik Bapak. Ayo, 1. Oh, ada 2 itu Bapak Anggi. Neng tersonomik kamu, bukan, ini beda. Udah, ya. Oke, siap semuanya? Inang itu masih ada. Oke, lurus semua ya. Nih, silakan lurus. 1, 2, go. Mengikut Yesus keputusan. On dah, on. Maju Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, 1 go ya. Mengikut Yesus keputusan. 2. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Apa masih ada kesalahan-kesalahan yang kita buat? Apa kita kadang mau ini? Tidak ya, tentunya kita harus tetap bersisi paling ya, yang kita ikuti adalah yang paling besar, yaitu Kristus dari surga. Dan kita adalah dari dunia ini. Inilah kita. Yang kita ikuti adalah Kristus. Dan kita adalah ini. Dan kita tetap menerima berkat dari Dia. Dan kita yang telah menyaksikan Dia, mengikut Dia. Mari jangan ada yang keraguan-raguan, kadang seperti ini. Jelas bikin yang mana Yesus itu. Ya? Ini bukan arisan. Ini bukan tupuan marga purba papak, enggak. Ini adalah persekutuan Kristus. Inilah jemaat yang ditebus Kristus, eklesia. Kita dulunya adalah orang-orang gelap, Dia yang menarik kita dan membuat kita dalam persekutuan inilah gereja. Perkumpulan orang-orang yang kudus, yang telah ditebus Kristus, yang hatinya kudus.
Apur saya bani tondo ina pasing bani kuria parsadana pasingin. Parsaoran na segala pasing. Hauhuron na pasing-pasing do haganu panadong i gereja. Langadong hauhuron na lang pasing. Ya, baik salinari. Unang songon ang gosononi bayan berarti songon narisan de jonai. Mabahatu. Pitah orda si konon. Lang tupuan marga damanik buru ibebere pakundal na lain. Okay, 1, 2, nasyam lapo pereso nasyam. Ati nasyam do mabagalan ni gerejon. Ha? Isi do bagalan ni gerejon. Kristus, ya mari. 1, 2, go. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salinari, go, dari rumah. Mengikuti Yesus keputusan. Bapak inang dari rumah ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Senaima bataganupan ase domarotongon ipataridahkon isaksihon Jesus do ia roh kumbani bapain iperkenalkon do pasal ahu bata do manaik ia hunagori atas do may pasirsir inganat ni bata halanyai Tuhata naihu ko kita Tuhan nadop isurga Tuhan nadop monang Tuhata Jesus Kristus lang pala itong kohok kita ia ase hundul ia isyamun ni bapain. Tidak. Tuhan yang kita sembah bukan Yesus Kristus yang kita doakan agar dia diterima Bapa. Tapi dia adalah pemilik sorga. Dialah pemilik sorga itu. Halanya itu, halani pemilik sorga ia, ipatorang dohu batah ganupan. Bahwa ia roh kon surga. Jana hitape lau husurga doa ganupan. Amin. Ya. Langadong keraguata doma imateraihon pasal ai bani Jesus Kristus. Tetap mahita mersaksi gabe saksi namang golu iduniaon age ikuriata GKPS Cengkareng on. Martonggo mahita. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan firman-Mu dalam Minggu Trinitatis yang menghangatkan jiwa kami, menghangatkan roh kami. Kembali semangat berkobar Tuhan untuk melayani dan menyaksikan tentang Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, terima kasih atas putra-Mu yang telah Kau berikan bagi kami dan Rohul Kudus-Mu yang tetap menuntun kami. Mulialah Engkau Tuhan dalam kerajaan-Mu dan kami tetap mempercayai dan mengimani-Mu sehingga kami mendapat berkat dari-Mu Tuhan, mendapat pengharapan yang baru dan memiliki keteguhan iman di dalam mengikut Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa kepada yang kami kasihi, Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apo Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Munte, dan juga kepada Bapak Situa Ferry Ediarson Purba, dan Inang Nyonya Raulin Sumbayak, Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Utapea, dan Bapak John Freddy Damanik,
dan Inang Holilim Boru Purba. Tuhanlah yang melawat mereka Tuhan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kau berikan keteguhan iman dan pengharapan Bapa, dan Kau memberikan kesabaran Tuhan sebelum Engkau memberikan dia kesembuhan yang benar-benar pulih dari penyakitnya Tuhan. Kami juga membawakan Inang Situa Yohana Damera Purba dan Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba, dan kepada Inang Nyonya Situa Emeritus Sabarudin Purba Boru Raja Guguk, dan kepada Bapak Situa Emeritus Paulus Saragi dirawat di Rumah Sakit Cengkareng. Tuhan, kasihanilah kami, dan lewat kebersamaan kami Tuhan, kami sungguh merasakan apa yang mereka rasakan sekarang. Mereka yang berada di rumah sakit dan sedang rawat jalan Tuhan. Ya Bapa, anugerah-Mu kiranya menyertai dan meneguhkan iman mereka, dan kami berdoa berikanlah mereka kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati obat yang telah diberikan oleh dokter, dan berkatilah juga dokter yang menyembuhkannya Bapa, agar lewat perawat dan dokter, tenaga medis semuanya Tuhan, mereka mendapat kesembuhan. Kami juga bersama-sama bersukacita akan hari ulang tahun kelahiran Reva Melan dan Inang Situa Eriani Sinaga, Horizon Gaul Lingga, Horizon Gaul Mindoria Sinaga, Bapak Situa Safirman Saragi, kepada Santi Afriani Purba, Janti Sihaloho, Krisnina Yuslilia Saragi, Vegard Alvaro Sinaga, Gregorius Haposan Purba, Riana Manalu, Rosenni Purba. Tuhan, ajarilah juga mereka untuk menghitung hari-hari mereka, sehingga sedemikian mereka bertambah bijaksana. Biarlah bertambah umur Bapa, mereka juga semakin bijaksana dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka semuanya Tuhan yang telah berulang tahun tetap bersyukur kepadamu, mengakui Engkau Tuhan dalam aspek kehidupannya. Demikian juga hari ulang tahun pernikahan dari keluarga Syamas Jul Effendi Saragi dengan Inang Reslina Sinaga. Tuhanlah yang memberkati pernikahan mereka dan memberikan mereka tetap pengharapan dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Ya Bapa, Engkaulah yang memberkati semuanya mereka. Tuhan, kami juga berdoa akan persoalan pergumulan ekonomi yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan. Kami juga berdoa kepada Bapa yang mempunyai pergumulan terhadap istrinya, dan Inang juga yang mempunyai pergumulan terhadap suaminya, dan keluarga yang mempunyai pergumulan terhadap anak-anaknya. Biarlah Tuhan menjadi solusi dalam kehidupan kami, dan biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami imani dalam kehidupan kami. Engkaulah dasar segala rumah tangga Tuhan, agar rumah tangga semuanya kokoh dan tidak diterpa badai apapun, baik badai ekonomi, badai topan, badai keributan-keributan yang membuat keributan dalam rumah tangga. Ya Bapa, kasihanilah semua jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, agar rumah tangga semuanya damai sejahtera dan penuh dengan berkat. Ya Bapa, dalam pekerjaan kami masing-masing apapun itu, Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan dapat menjadi berkat
dimanapun kami berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Siam Bapak, Inang yang ada di rumah dan juga anak-anak kami nama Poso, mari kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan melaporkannya ke pengurus sektor atau ke bendahara jemaat, juga mungkin ada barcode atau nomor rekening yang telah ditulis. Kita akan bersama-sama dengan hati yang tulus mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita pulang ke rumah, kita masing-masing jemaat yang terdaftar jadi anggota baru yang ada pada saat ini di dalam gereja ini, pada saat nanti kita memberikan salam kepada pelayan hari ini, dimohon maju ke depan supaya jemaat kita mengenal satu sama lain. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2, pada saat kita menyanyi, semua yang melayani hari ini maju ke depan untuk memberi salam protokol kepada jemaat semua.